Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Syukur alhamdulillah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat iman terutama bagi kita semuanya. Shalawat dan salam semoga terlimpah pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku, sahabat kurma manis yang berbahagia, pada kesempatan ini ibadah puasa membangun karakter pribadi. Ibadah puasa adalah ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, yang tertera pada Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian dirangkai dengan ayat-ayat berikutnya, ayat 184, 185, 86 sampai 187. Tentunya ayat-ayat ini harus dipahami terlebih dahulu sebelum melakukan beribadah. Ayat-ayat ini ditambah juga dengan hadis-hadis yang sahih, tentunya akan membawa pada kegiatan ibadah puasa ini menjadi ibadah puasa yang sempurna. Sebagaimana tujuan puasa itu ada la'alakum tattaqun, menjadikan orang-orang jadi orang yang bertakwa. Pahami dulu aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang tentang puasa. Kemudian setelah itu jalankan. Jadi ada keseimbangan antara pengetahuan, kemudian pelaksanaan sesuai tuntutan ibadah dan syariah, supaya ibadah kita nanti menjadi ibadah yang benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ada keseimbangan antara pengetahuan dan pelaksanaan syariah Islam. Para sahabat kurma manis yang berbahagia, tentunya tentang karakter ini ada sebuah hadis tentang yang hadis Bukhari, kullu mauludin yuladu alal fitrah, bahwa semua orang itu dilahirkan ke dalam keadaan fitrah sesuai dengan pembawaannya masing-masing, kesuciannya masing-masing. Tidak ada orang-orang yang sering membantah, berdemo dan mencela hal-hal yang jelek, ya, mencela hal-hal berperilaku jelek, tapi sudah ada bersikap yang baik, jujuran, peduli sesama, adil dan sebagainya. Itu menurut fitrahnya Allah. Kemudian kenapa sekarang ini banyak para anak-anak, siswa dan lain-lain gitu, berperilakunya kurang pas gitu. Banyak yang sering membantah orang tua, yang banyak yang melanggar aturan-aturan syariat, kemudian juga bahkan mungkin banyak yang tidak puasa sekarang ini, walaupun mungkin sudah memiliki kewajiban. Para siswa sahabat kurma manis yang berbahagia,
tentunya hadis tersebut ada lanjutannya, yaitu dipengaruhi oleh bapaknya, Pak Bawahu, apakah dan orang tua atau bapaknya yang mempengaruhi apakah anak tersebut menjadi Yahudi, Majusi, atau Nasrani. Nah, dari kesempatan ini, kesempatan Ramadan ini merupakan kesempatan yang sangat baik, karena pengaruh dari bapak itu bisa diartikan juga adalah lingkungan setempat, lingkungan belajar, lingkungan dengan orang, lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan lingkungan pergaulan anak itu sendiri. Ini menjadi, apakah anak itu menjadi baik ataupun punya karakter yang tidak baik. Nah, dalam kesempatan Ramadan inilah suasananya, lingkungan ini sangat mendukung sekali untuk melatih diri, sebab puasa itu kan menahan diri dari makan minum dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini akan melatih diri, mengekang diri supaya anak bisa berlaku jujur, disiplin, kemudian memiliki kesabaran untuk tidak makan minum sampai sore, jujur karena hanya Allah lah yang melihat diri kita. Kemudian juga akan peduli terhadap sesama, karena merasakan bahwa lelah berpuasa dari pagi sampai sore itu bagi yang berkecukupan mungkin tidak terbiasa seperti itu, tapi bagi orang-orang yang miskin, yang tidak punya, yang tidak mampu, mungkin ini sangat terbiasa. Nah, oleh karena itu yang berkecukupan merasakan lapar dahaganya orang-orang miskin. Jadi peduli sesama, cinta kasih terhadap sesama itu. Kemudian dari hasil Ramadan ini juga sebagai pembelajaran bagi para siswa untuk berlatih tadi, jujur, disiplin, kemudian peduli sesama, dan juga jangan hanya sebatas Ramadan, tapi juga harus dilaksanakan di luar bulan Ramadan. Di luar Ramadan tentunya lebih banyak tantangannya, karena kalau di bulan Ramadan banyak teman-temannya yang berpuasa, beribadah secara baik, tapi kalau di luar Ramadan mungkin tantangannya akan lebih besar. Nah, di bulan Ramadan ini sebagai latihan untuk melakukan kegiatan-kegiatan itu. Itu aja barangkali untuk hari kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.